artinya deket banget. Ya kan? Karena kita ngomong juga mengenai yang dia omongin gitu. Tapi kita udah dengar. Tapi misalnya ya, kita nggak tahu dia mau apa. Udah, terus kita ngomong, angkat telepon, iya saya lihat kok, wih, Bapak itu barang beli banget. Jadi NJOP-nya 3 miliar, dijualnya 2,5 miliar. Coba kapan lagi Bapak dapat 3 miliar jual 2,5 miliar? Di mana Baros? Pinggir jalan Pak. Ya ampun, marketnya itu 4,5. Bapak bisa dapat 2,5 pinggir jalan. Bapak mau jual apa juga bisa. Come on, ternyata dia nyari buat hunian. Oke. Nah, tapi udah telat, nanyanya udah telat. Jadi pas dia tanya, ntar saya kontak lagi ya. Sesederhana itu, gitu. Jadi, nah, stepping itu untuk teman-teman yang baru join itu benar-benar saya coba arahin gitu lewat akademi kita. Jadi biasain untuk dengerin gitu. Kalau nggak bisa dengerin, nah itu yang harus dirubah dulu gitu. Kalau kita nggak bisa dengerin repot, itu basic banget soalnya gitu. Apalagi kadang-kadang dia udah bawa mamanya, dia udah bawa istrinya gitu. Terus kita nggak mau dengerin, kita pikir duitnya ada di istri, ternyata duitnya sebenarnya di bapaknya. Kita sibuk dengerin istrinya, kita nggak mau dengerin bapaknya, sama aja gitu. Nah, itu culture, maksudnya itu sesuatu yang menurut saya karakteristik yang harus dimiliki oleh property agent. Kembali lagi ke pertanyaan yang menarik, itu jawabannya. Apa yang membuat dia menarik adalah sesuatu yang dia butuhkan. Makanya missionnya itu harus mengetahui dulu kebutuhannya dan memprovide solusinya. Jangan tahu doang ya, nggak ada cuannya. Oh, saya tahu dia butuh ruko, selesai. Gitu. Ya, kalau kita nggak punya barang, kobrok lah, minimal cariin gitu. Ya kan? Jadi ya itu di situ cuannya gitu loh. Ya kan saya bilang di sini bukan buat kalau mau belajar di property talk. Paling enak lihat saya setiap sana, enggak. Saya kan bahagia di situ. Nah, cuma kalau mau belajar di property talk, tapi kalau di Remax Fast kita harus cari cuan. Kan buat Bapak yang punya dream big, kata iGeneration. Oke, ada pertanyaan di unmute atau diskusi, silakan. Nggak ada yang lebih pintar di sini. Di sini cuma saya sharing pengalaman, kemudian kita grow together, kita punya sistem karena saya punya bisnisnya, jadi let's achieve your goal. Sama-sama Mbak Anissa. Oke, mungkin ada yang mau di-sharing-sharing ceritanya atau nanya-nanya boleh lah. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Ros atau mungkin ke Pak Rudi juga nih. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, Bu mau nanya sedikit Bu ya. Oke. Sementara ini kan kantornya Rima kan ada 2 ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Sementara ini marketnya apakah di sekitar 2 tempat itu atau ke semuanya bisa? Oke. Kalau kita bicara market, nanti saya jawab ya Ibu Grace ya. Kalau kita bicara market kita lebih ke arah utara sama timur Pak. Kalau kita bicara market share yang terjadi di Remax Fast serta primary project. Tapi kalau mau nitip bisa di mana aja. Karena MA kita juga tersebar dari Bekasi ke Tangerang, Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat. Tapi most of it memang kita lebih banyak pegang di Timur karena memang basicnya our goal is to be the king in Jakarta Timur, gitu. Seperti itu Pak. Apakah cukup puas dengan jawabannya? Cukup. Oke, sip. Aku lanjut ke pertanyaan Ibu Grace. Yes, Bu Grace. Kita ada training. Kita training itu namanya akademi, Bu. Jadi akademi itu ada 4 sampai 5 sesi. Tergantung sih ya, rata-rata tuh 4 sampai 5 sesi. Tapi kadang-kadang kalau ada yang suka bingung, mereka bisa jadi 6 sesi gitu, jadi banyak bertanya. Nah, 4 sampai 5 sesi ini bicara from zero. Ya, training itu kan menerima ilmu ya, jadi harus terima dulu ilmunya, harus tahu terminologinya, harus tahu ini itunya semuanya gitu. Jadi kita udah dapat nih insight-nya. Baru biasanya kalau setelah itu kita ada mentoring dan kita ada coaching gitu. Harus ada trainingnya Bu. Nah, ada training Remax Indonesia Bu. Kenapa mesti ikut training Remax Indonesia? Biar dapat ID card, name card dan certificate. Dan itu sudah terverified from Amerika. Remax ini kan dari Amerika ya Bu gitu.
Kalau di akademi semua online di Remax Indonesia dan free, akademi free. Ya Bu ya, Ibu guys, ih cantik sekali. Ini udah, ntar gue mau ngomong yang lain salah lagi sih. Pokoknya sehat. Oke, aduh. Tapi berarti kalau nggak ada bapak di situ berarti ini gitu ya. Kalau ada bapak berarti aman. Gue simpulannya gitu aja dah. Nah jadi kalau training iya Bu. Jadi gini, training itu untuk orang-orang yang memang aktif di MA. MA itu kan dia proses bisnisnya harus ada prospecting, harus nawarin orang, nemenin klien gitu. Makanya biasanya dari awal tujuan bergabung ini apa harus jelas. Karena kayak kemarin saya ada beberapa teman ya yang kerja aktif di perusahaan, dia bukan jadi MA Bu. Kita namanya fast member. Fast member itu kita MOU-nya juga member. Tujuannya dia hanya merefer, mencari marketing untuk bergabung, ya kan? Jadi lebih banyak merefer gitu. Ya, tapi dia tetap bisa belajar karena dia masuk ke dalam grup. Cuman dia nggak wajib ikut akademi. Cuman dia ada MOU dengan Remax Fast. Nah, nanti ada sistemnya gimana sih supaya dia dapat keuntungan dari reverse, gimana cara dia dapat keuntungan memasukin marketing associate gitu. Itu biasanya memang kita sebut acara itu business partner opportunity yang background saya ini yang 2 minggu lalu. Namanya Fast Member. Tapi kalau masuk menjadi MA wajib ikut training. Kalau nggak boleh ngelisting. Gitu, dan dia harus ikut yang Remax Indonesia. Remax Indonesia itu harganya berapa Hani? 250.000 ya? Ya, 250.000 4 sesi semua online. Ya, 4 sesi 4 hari semua online dari jam 9 sampai jam 12. Setiap bulan ada, tapi bukan berurut dia harinya. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Sami-sami. Oke, izin bertanya Ibu dengan Kak Hani, bagaimana sistem atau aturan pembagian fee atau komisi untuk marketing properti yang benar? Oke, sistem atau pembagian fee ini ada 2 makna ya. Owner ke kita fee-nya berapa, atau maksudnya Mbak pembagian marketing properti internal. Coba dijelasin dulu, arahnya kemana, karena berbeda nih. Oke, saya jelasin aja dua-duanya ya. Kalau owner ke kita, yang benar, tapi kalau Anda profesional ya, under brand. Kalau nggak under brand, saya jujur ya, broker tradisional itu, pengalaman saya, dua-duanya Bu, kalau bisa tolong dijelasin ya, bener kan? Pengalaman saya, sekeren-kerennya kita, ya, seelit-elitnya kita berhadapan dengan klien, apalagi keluarga nih, teman dekat ya, pasti tidak dianggap profesional kalau kita tidak melakukan itu dengan profesional, titik nggak pakai koma. Saya melakukan research 1 sampai 20, 20-nya nganggap yang sama. Dia udah tahu lah kita, pokoknya kita orangnya educated, ya mau S2 ke S3 atau ya. Tetap aja kalau melakukan bisnis ini tidak profesional, dia ngejualin belum tentu Anda dapat. Ataupun kita bawa bayar ke dia terus dia bilang, gue bingung ya sama harganya, sebenarnya bener gak sih? Menurut lu gimana? Apa terlalu murah kali gue jual? Dia bisa melakukan itu. Ini saya dengar dari teman-teman ya yang join ke saya tuh ada yang kayak gitu. Akhirnya dia join, dia seorang investor sebenarnya, punya rumah banyak di Romangun, ya. Jadi saya nanya, ibu ini mau, aduh ibu kalau tanya juga, saya mau dititipin rumahnya ibu minta dijualin, saya yang jalanin gitu, enggak. Kenapa? Karena saya selama ini ngejualin tetangga-tetangga saya nggak pernah dapat komisi, enak banget tuh orang gitu. Emang ibu masih butuh duit? Aku bilang gitu, terus dia bilang, pasti dia bilang, ya minimal saya lagi tenang, udah beres urusan saya, terus saya nawarin teman-teman karena kan teman-teman saya juga banyak investor. Nah, marketnya dia teman-teman investor, dia jual barang-barang di kompleknya dia yang murah-murah, dapatlah bayar. Makasih loh Bu, pulang, gitu. Gas sekali 2 kali kejadiannya. Nah, akhirnya dia bilang besok-besok gue mau pakai profesional. Kenapa? Biar dibayar komisi gue, katanya gitu. Oh siap Bu, oke. Gitu. Dan akhirnya dia ikuti proses MA itu. Gitu loh, dengan ya namanya urusan udah banyak gitu ya, mengikuti jadwalnya, kemudian belajar untuk membuka insight diri ya mengenai market gitu. Nah itulah kita harus tahu bahwa komitmen dia menjalankan ini seperti apa gitu. Nah komisi jual beli itu 2-3% ya, kalau komisi sewa 5%.
Nanti kalau ada pertanyaan, terus kalau misalnya dia nggak mau bayar jual beli apa komisi-komisi itu namanya komisi itu memang harus cari sendiri. Apakah di Arebi dilegalkan? Tidak di-mention. Tapi kalau klien seperti itu tetap harus ada aturan main. Ya, jadi jangan seenaknya lah gitu. Ya, kita biar kata cuan gitu, tapi ya jangan sampai yang lain kita perus gitu kan. Ya cuan sih mobil baru langsung, tapi ya nggak gitu-gitu banget lah gitu kan. Nah terus yang kedua 5% ya, 5%. Nah ke dalam kalau di internal kita misalnya let's say jual beli 2 miliar komisi 3% dapat 60 juta, kita ada pembagian royalty fee. Royalty fee itu sekitar 10%. Berarti royalty fee-nya itu masuk ke Remax Indonesia, berarti sekitar kalau dari 60 berarti 6 jutanya itu ke Remax Indonesia, dan sisanya 54 juta itu kita pembagiannya 50-50. Ya, nah kalau saya mau pembagian lebih besar gimana? Itu ada tiringnya. Let's talk about it. Gitu. Terus kalau di kita untuk transaksi kedua itu sudah bisa langsung dapat 60-40. Transaksi kedua, tidak melihat angka gitu. Kenapa? Karena kita lihat ternyata kebutuhan marketing itu ketika dia closing sekali dia akan lupa untuk closing 2 kali. Nah, kita men-trigger itu, ayo lu closing 2 kali dapat lebih besar gitu, supaya dia ada semangat. Karena biasanya jujur ya, dia kalau awalnya tuh gimana gitu, pokoknya gue harus pecah telur gitu. Setelah udah pecah telur, udah selesai, klimaksnya udah lewat. Nah, kita kasih dia klimaks ulang supaya lu bisa transaksi lagi supaya, nah lu dapat 60. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya itu berdasarkan tiring. Jadi aturannya seperti itu, Kakak Noise. Ini Hani ini panggilannya Noise. Gitu. Boleh yang lain kalau ada bertanya atau tidak jelas, silahkan. Komitmennya apa sih ya? Komitmennya tadi ya, yang si love itu. Komitmennya itu you have to open yourself with community, hobi, teman-teman ya, harus punya network. Dan itu harus di scaling terus. Harus terbiasa bergaul gitu. Ya kenapa? Karena memang we have to make our own network. Makanya kalau kata Tuhan rezeki nggak diatur karena networknya Ibu Grace bukan network saya. Networknya Pak Radian juga bukan network saya, bukan ladang saya. Ladangnya Bu Weni juga bukan ladang saya. Nah, kliennya Bu Weni ngomong sama Bu Weni bisa sampai 10 chat dia curhat mengenai masalah keluarga. Kalau saya ngechat biar kata saya business owner ya, belum tentu paling hai Bu Ros, oke terima kasih. Saya hubungi Weni aja ya. Nah, itulah yang terjadi gitu loh. Ya kan karena mungkin dia udah put on the trust on Bu Weni, selesai gitu. Jadi it's not that simple juga ya untuk build the trust, karena itu memang berbicara mengenai komunitas. Komitmennya apa? Komitmen untuk datang ke kantor minimal 1 kali per minggu. Komitmennya apalagi komitmen untuk sebenarnya sehari kamu bisa fokus di properti itu berapa lama sih gitu. Ini komitmen harus dibangun nih. Jadi meskipun kita kerja, ada yang punya online shop, ada yang kerja di perusahaan atau apapun ya, tapi punya komitmen gitu loh. Saya cuma bisa nyentuh properti weekend, ya jalanin seperti apa nanti weekendnya. Nah kita pakai coaching session, kita cerita, kita coba bangun itu. Tapi kalau nggak ngelakuin, ya ibaratnya kalau katanya, saya kemarin diajarin sama salah satu coach, kita punya kuda besar, kita bawa dia ke pinggir sungai, dia sebenarnya bisa minum, tapi kalau dia tidak menundukkan kepalanya dan minum, kita juga nggak bisa paksa dia minum. Well, itu kembali lagi ke teman-teman. Kita bisa bantu bangun mindsetnya lewat coaching session, ya kan? Tapi it's up to you. Itulah bedanya ketika Ibu Grace punya aset ratusan miliar gitu kan. Berbeda dengan yang lain ya. Mungkin mindset Bu Grace, cara Ibu Grace melakukan bisnisnya, itulah yang didapat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti memang kalau menteng dijual, nitipnya sama saya, Bu Grace ya. Ada, masuk. Yang kebun jeruk minggu depan. Asal turunin harga, Ibu Grace. Gini nurunin harganya begini gini ya, gitu. Aduh, begitulah marketnya soalnya sekarang. Aduh, gitu. Oke, terima kasih Ibu, sama-sama.
boleh di sharing-sharing atau mungkin bertanya lewat chat box boleh, lewat unmute boleh, silakan. Makasih ya, masih ada Pak Andri. Pak Andri, boleh dong Pak Andri, ini belum ada suaranya nih Pak Andri nih. Boleh sapa-sapa kita semua Pak Andri. Selamat siang Bu Ros. Kayaknya tahu ya suaranya enggak ya? Jadi tahu. Ya, lanjut dulu. Masih dengar dulu. Lanjut dulu, masih dengar dulu. Oke. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Oke, saya drag dulu ya. Maafkan. Oh, apakah kalau jadi agent ada uang transport kelewat? Punten ya Bu Rini ya. Oh, tidak ada Bu. Ya, all by commission. All by commission. Kita adalah memang disebutnya freelancer, tapi jangan menganggap pekerjaan ini menjadi freelancer karena duitnya banyak di sini. Sumber duitnya jelas gitu. Bukan karyawan. Nah, kalau kita MUI-nya karyawan sebagai tenaga kerja, mau tenaga kerja kontrak ataupun tenaga karyawan tetap, itu saya punya kewajiban memberikan uang, ya, uang basic salary, uang transport atau uang makan, kemudian dengan mungkin bonus, ya kan. Terus karena saya lakukan itu juga, ada karyawan saya juga ya, ada bonus, ada tunjangan akhir tahun atau tunjangan lebaran gitu ya. Nah itu, tapi kalau sebagai marketing associate tidak. Pertanyaan saya belum dijawab. Oke, tapi diharuskan datang setiap minggu karena datang setiap minggu itu akan menimbulkan bonding dan Anda bebas bertanya kepada kita sebenarnya apa kendala yang dihadapi dan mari kita carikan solusinya bersama. Kalau yang pengalaman saya semua bilang komit, dia tidak datang tiap minggu, jarang closing, bahkan nggak pernah closing. Asal tahu yang saya bilang tadi karyawan, dia sempatkan Sabtu kadang-kadang nih ya, kita kalau Sabtu kan kadang setengah hari nih si Mbak Hani nih. Mbak Hani aku mau main ke kantor dong, akhirnya ditutupnya jam 5, karena dia cuma pengen datang, ngobrol gimana, gini gitu. Jadi dia dapat bondingnya, ambience-nya, psikologisnya itu dapat gitu. Kalau psikologisnya nggak dapat, mindset-nya nggak berubah. Anda tidak punya rasa mindset kepemilikan, rasa mindset untuk berjuang bersama di Remax Fast. Karena even ke kantor aja enggak. Apa itu Remax Fast? Oh, ada kantor gede di pinggir jalan tulisannya Remax Fast. Selesai. Terus kenapa? Gitu. Tapi ketika kita datang, ya itu akan berbeda. Anda akan bertemu Hani, bertemu saya, bertemu Pak Fakih, bertemu Pak Rudi yang sering-sering standby nih ya. Bertemu dengan teman-teman yang lain, apalagi weekly meeting 30 orang datang. Wah, itu kita udah punya semangat. Kita ada punya passion, gitu. Jadi sebenarnya datang tiap minggu jangan dilihat persepsinya, ongkosnya, tapi apa yang didapat dari kita kalau kita bisa datang. Itu beda sekali. Dan semua success rate yang saya bilang 50% closing itu, semua yang minimal 1 kali per minggu datang, even sesibuk apapun, dia datang even 1 jam doang duduk kadang-kadang cuma foto, Bu Ros aku udah standby ya 1 jam, lu kesini mau ngapain sih? Cuma buat absen doang. Iya pokoknya aku mau ngikutin apa katanya Bu Ros sama Pak Rudi, katanya gue disuruh datang satu jam. Ternyata dia gunakan 1 jam itu bener-bener dia nggak ngelakuin yang lain. Dia nyari listing, dia konsultasi sama Hani, dia ngobrol soal properti gitu. Tapi habis dia closing, beberapa kali closing, terus dia nggak datang gitu, ya menurun. Tapi ketika dia mulai datang lagi weekly meeting, ini minimal weekly meeting ya. Kita kalau weekly meeting kan memang banyak hal ya. Kadang-kadang bank datang, developer datang, pelajaran ada gitu ya. Ketemu sama teman-teman, minimal dia datang weekly meeting, udah deh, closing lagi. Gitu. Jadi ada spirit, ada semangat gitu loh. Kayak orang ngapel ya. Kamu punya pacar, siapa pacar kamu? Hani udah married. Ini banyakan pacar. Coba siapa di sini yang jomblo? Gue kagak. Masa Rosi, jangan dong. Ocha deh, Mbak Rosana nih. Mungkin ya kalau ngeliat dari fotonya tampak masih sangat muda. Contohnya Mbak Rosana ya. Maaf ya Mbak Rosana kalau udah married, tapi kelihatan Anda muda sekali. Misalnya, nggak pernah di apel, ketemunya di mall terus. Nggak pernah ketemu sama orang tuanya si perempuan, sekedar say ini, rasa dia deket sama keluarga itu nggak ada, buat dia ya udah gitu. Tapi kalau misalnya dia udah sering ketemu, ada rasa tanggung jawab, ntar anak orang gue apa-apain, maknya marah-marah sama gue. Nah, sesederhana itu
itu gitu. Ada rasa kepemilikan gitu. Saya salah satu bank tuh ada yang ngomong membangun mindset ownership. Mereka lagi membangun sebuah culture. Dan itu ternyata menarik gitu. Itu nanti apalagi dengan adanya hybrid ya di Harvard Business Review, orang yang udah keseringan WFH, mereka itu ternyata punya rasa cinta dengan kantornya itu sedikit berkurang. Nah itu tugasnya si level tuh, bagaimana dia hybrid, sering WFH, tapi dia tetap mau berjuang untuk kantornya, membangun idenya. Kalau dulu kan di kantor, iya jam 8, oke gue mesti ngapain ini kantor gue, pokoknya gue besok bonus. Nah ini kebanyakan di rumah kan, jadi rasa bonding itu ternyata, nah they have that kind of problem. Akhirnya mereka harus bangun sebuah sistem bagaimana tetap culture itu dan bonding terhadap brand, kantor, dan bosnya dekat. Kalau enggak, dia dibajak sama orang lain, slap, semudah itu. Dia nggak ada cinta, orang nggak pernah ke kantor, gitu. Makanya kadang-kadang meskipun dia nggak ke kantor, Zoom sering-sering. Ayo buka kamera. Halo, apa kabar? Cuma nanya gitu doang. Gitu. Ibu Rini, ya, welcome ya.